kita beribadah berbakti kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh merayakan malam Natal, menyambut hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sekaligus kita merayakan hari Natal di Pelwap yang ada. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh sehat, kuat, kita boleh bernafas saat malam hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Allah. Mari kita bangkit berdiri, sikap kita doa. Kita persiapkan hati kita, memuliakan, menyenangkan hati Bapa. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian, nyanyi Hosana.
Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Engkau telah lahir dalam kehidupan kami 2000 tahun yang lalu. Dan malam hari ini kami mau merayakan kebesaran-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini teristimewa buat peluang PGRI Villa dan PRMAP merayakan hari kelahiran. Sebelum kami lebih dalam menyembah, kuduskan, layakan kami, supaya kami menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Berkati, urapi hamba-hamba yang mendengar, WM, singer, pemain musik, penari takbir, bahkan hamba Tuhan yang akan menyampaikan di sini. Sembunyikan kami semua di belakang kayu salib, biar Engkau saja yang nampak dan kami bersama. Dan malam hari ini ketika kami datang dengan beban masalah dosa, kami pulang dari tempat ini mengalami mujizat, terobosan, dan mengalami pembaharuan yang daripada Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Dan kami akan mengalami berkat rahmat yang daripada Tuhan. Kami akan menerima firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang menguatkan iman kami. Dan Engkau yang akan terus menumbuhkan iman kami. Jemaat Tuhan yang hadir, Kau berkati. Ketika kami datang, tidak sama dengan kami akan pulang nanti. Kami akan membawa kado yang spesial dari mereka. Dan keamanan yang saat ini sedang menjalankan, Engkau berkati mereka supaya semuanya berjalan dengan baik. Dan kalau ada kuasa setan, kuasa iblis tidak senang akan ibadah perayaan ini, kami sepakat kami hancurkan hanya di dalam nama Yesus, tapi hanya Roh Kudus, hadirat Allah ada bersama. Kami buka ibadah perayaan Natal Jawa ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan kembali. Saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Salam memuliakan Allah. Kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
bangkit berdiri. Dia lahir untuk kami. Amin. Nubuatan dan kegenapan bagi petugas kami persilakan. Ayat 2 sampai 7. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi baju jalan. Sebab kemenakannya dan bandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Gideon. Sebab setiap sepatu tentara yang bergerak-gerak dan setiap jubah yang berlumuh darah akan menjadi upah mati. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan abad di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan selalu melakukan hal ini. Matius 1 ayat 18 sampai 25 demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencobakan nama istrinya, dibuka
mempertimbangkan maksud hidup, melakukan Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Suk, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Nama-nama yang saya sebutkan untuk penyerahan ini, silakan maju ke depan. Yang pertama, Ibu Gembala Sidang dalam kasih Kristus, maju ke depan. Yang kedua, Wakil Gembala Pendeta Muda Tugas, maju ke depan. Yang ketiga, Panitia Natal Ibu Ratna. Yang keempat, pengurus gereja mewakili Bapak John. Kelima, mewakili pengurus Pelwa Ibu Peter. Yang keenam, mewakili Pelpra Saudara Kris. Yang ketujuh, mewakili Pelna Saudara
dan terang bagi jalan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi bersama. waktu ini bagi kami memuji dan memuliakan namamu dan memperingati hari kelahiranmu 2000 tahun yang lalu. Kami sungguh sangat bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang begitu baik dan luar biasa baiknya dalam hidup kami. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kami tidak putus-putusnya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian yang sudah kami naikkan kepadamu, penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu, Engkau terima itu menjadi
kehidupan yang berbau harum. Kalau sebentar Tuhan, kami mau menerima firman. Urapi mulut, bibir, lidah, hati dan pemikiran hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tapi Roh Kudus-Mu lah yang mengurapi hamba-Mu, supaya setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu bukan dengan oleh kekuatan hamba, tetapi oleh karena Roh Kudus-Mu lah yang menyertai hamba-Mu. Singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, supaya Engkau sendiri yang nampak, hamba-Mu tersembunyi. Dan nama Tuhan kami puji termuliakan. Dan jadikan hati jemaat Tuhan duduk dengan tenang dan menjadi tanah hati yang subur, sehingga benih firman yang tertabur bertumbuh subur, berbuah lebat, berbuah manis, untuk kami boleh saksikan kepada orang lain bahwa Tuhan itu adalah baik. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami percaya setiap pekerjaan kuasa setan, iblis, kegelapan, intimidasi, siasat-siasat ini tidak ada lagi di tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah mengundang kuasa Tuhan hadir di tempat ini. Dan Roh Kudus-Mu, Yesus Allah sendiri hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau berikan konsentrasi, telinga seorang murid yang mau mendengar. Itulah berikan kepada kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami duduk dengan tenang. Roh mengantuk, roh apapun itu, Tuhan sudah melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kalau saya masih bisa berdiri sampai detik ini, itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup saya secara pribadi. Amat terlebih malam hari ini adalah malam Natal khusus Pelwak. Ya. Sebenarnya masih banyak saya lihat ibu-ibu Pelwak tidak ada. Tapi kita bersyukur. Tadi sebenarnya diberikan cuaca yang baik, baru kita udah masuk ada gerimis. Dan inilah kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua, ya. Dan juga saya sapa juga buat orang Ketapang, buat orang Landak yang ada bersama kami. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Di nama Tuhan, kita masuk di dalam ruang firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, yaitu Matius 2 ayat 2 ayat 1 sampai ini tema Natal kita. Matius pasal yang kedua ayat yang kedua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca tema Natal kita pada malam hari ini, ya. Dengan hitungan yang ketiga, 2, 3, ya. Kami datang untuk menyembah. Sekali lagi, bapak-bapak pun ikut membaca, bukan hanya ibu-ibu, ya. Kurang nampak apa? 2, 3, ya. Kami datang untuk menyembah Dia. Terima kasih. Silahkan dulu.
Pada malam hari ini, saudaraku yang dikasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau saya berdua apa juga ini ya, kami datang untuk menyembah Dia. Kalau kita memasuki bulan Desember, banyak kegiatan-kegiatan orang-orang Kristen dengan berbagai macam caranya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan pribadi yang khas pribadi. Ya, kesibukan itu, saudara, ya. Tapi kita jangan dulu kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dulu di ayat yang 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah Dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Jadi, tapi kalau di dalam Alkitab, tadi saya katakan kalau hari Natal, banyak kita orang-orang Kristen menyambut hari Natal atau menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus atau menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita banyak mempersiapkan. Ada yang mempersiapkan kue, ada mempersiapkan segala sesuatu. Tapi kalau kita mau jangan dulu kita disibukkan itu. Mari kita renungkan dulu kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam buku Matius 2 ayat yang kedua itu, saudara. Karena dikatakan di sini, kami datang untuk menyembah Dia. Jadi kalau orang Majus menyambut hari Natal, menyambut Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, lain dengan kita orang-orang Kristen. Padahal orang Majus bukan orang Yahudi, tapi mereka adalah ilmu perbintangan, orang-orang yang pintar. Tetapi mereka datang sesudah mereka mendengarkan bahwa Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari ke Yerusalem. Mereka meluangkan waktu mereka. Mereka berjalan jauh. Mereka memberikan tenaga. Mungkin mereka menghadapi panas, hujan, hanya datang menyembah Yesus, mencari Yesus. Mereka bukan orang Yahudi, orang lain. Tetapi mengapa mereka datang untuk mencari Yesus yang baru dilahirkan itu? Karena mereka melihat bintang. Tapi apakah untuk hanya menunjukkan kebenaran bahwa mereka yang lihat di bintang itu, apakah itu yang mereka cari? Menunjukkan kebenaran alam yang mereka lihat itu, saudara. Tapi mengapa mereka memberikan waktu mereka, memberikan tenaga mereka hanya untuk mencari Yesus, untuk menyembah Yesus? Tapi bagi kita sebagai orang Kristen atau jemaat Tuhan yang ada pada malam hari ini, apakah kita yang hadir, khususnya ibu-ibu dulu, karena ini adalah hari Natal kaum wanita, apakah kita datang di gereja hanya mencari Yesus secara rutinitas? Apakah kita merayakan Natal ini hanya biasa-biasa saja?
Atau apakah kita seperti orang Majus? Kita meluangkan waktu kita. Kita meninggalkan kesibukan kita. Memberikan waktu kita, tenaga kita hanya untuk mencari Yesus sebagai juru selamat hidup. Bagaimana ibu-ibu? Ibu-ibu datang meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan, hanya mencari Yesus. Benarkah? Tadi ada pujian kita, selidiki aku, lihat hatiku, apa aku sungguh mengasihimu, Yesus. Benar, tapi tadi apa? Ujilah aku. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan. Apakah ibu-ibu atau kita jemaat Tuhan yang ada pada malam hari ini, kalau kita diuji oleh Tuhan, apakah kita siap? Tapi ada banyak anak-anak Tuhan, kalau diuji Tuhan, dicobai oleh Tuhan, banyak yang bersulut-sulut, banyak yang menjadi lemah. Tapi kalau diberkati Tuhan, baru dikatakan kami datang untuk menyembah Dia. Tapi orang Majus tidak, saudara, ya. Tidak. Jadi kita belajar dari orang Majus yang datang mencari Yesus, menyembah Yesus, tapi bukan hanya datang mencari. Apa yang mereka lakukan? Yang terpenting apa yang mereka lakukan, di mana mereka mencari Yesus, karena itu yang terpenting, saudara. Kalau kita datang mencari Yesus, saudaraku yang terkasih, ya, kita akan gimana ini? Di dalam buku Amos dikatakan pasal 5 ayat yang keberapa? Di ayat yang keberapa ibu-ibu? Amos pasal yang kelima, carilah aku supaya kamu hidup. Hah? Amos pasal yang kelima ayat yang ke-6. Jadi yang orang Majus, mereka datang mencari Yesus untuk menyembah Dia supaya mereka hidup secara rohani, bukan secara jasmani. Hidup secara rohani. Makanya orang Majus datang menyembah Yesus. Bukan hanya capek, tetapi mereka datang mencari Yesus, menyembah Yesus, bukan dengan tangan kosong, tapi membawa berkat, mempersembahkan apa yang mereka miliki kepada Yesus. Saudara, kalau kita melihat di sini orang Majus dengan si Herodes sama-sama mencari Yesus. Kalau kita baca di ayat yang ketiga, saudaraku yang terkasih, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam Alkitab. Ya. Orang Majus dengan Herodes sama-sama mencari Yesus. Sama-sama katanya mau menyembah Yesus.
Tetapi ada perbedaannya. Orang Majus datang mencari Yesus dengan benar-benar, dengan hati yang tulus, ikhlas, dengan hati yang suci, bersih, untuk mencari Yesus, untuk menyembah. Sedangkan si Herodes datang mencari Yesus dengan maksud apa? Untuk membunuh Yesus. Jadi orang yang dua ini, orang Majus dan Herodes, berbeda pendapat. Tapi karena apa si Herodes mau membunuh Yesus? Karena ada iri hati di dalam hidupnya, ada roh ketakutan dalam hidupnya. Nanti kalau Yesus yang baru lahir ini bisa merebut tahtaku, itu ketakutan Raja Herodes. Itu iri hatinya, nanti aku tidak bisa jadi raja, aku tidak bisa lagi yang terkenal. Nanti Yesus yang baru lahir ini yang menjadi terkenal, menjadi raja orang. Tetapi saudaraku yang terkasih, Tuhan yang tahu isi hati. Jadi kalau ada iri hati di dalam kehidupan kita, iri hati itu apa? Apa nih? Iri hati itu adalah kejahatan. Setiap orang yang iri hati, kejahatan ada di dalam kehidupannya, di dalam pemikirannya. Sebab itu jemaat Tuhan, khususnya kaum ibu, kalau ada orang yang lebih berhasil dari kita, jangan iri hati. Itu adalah dosa, kejahatan yang besar. Nanti tidak masuk dalam kerajaan surga. Kebencian yang ada di dalam hidupnya. Tapi kita seperti orang Majus, itu yang kita tiru. Jangan si Herodes, jangan sifat Herodes, tapi sifat orang Majus yang mau menyembah, yang mau memuliakan Tuhan. Jadi kita tadi udah capek-capek datang ke tempat ini. Kalau ada iri hati di dalam diri kita, buang. Kita perbaiki hidup kita. Jangan kita bersungut-sungut. Kalau mereka lebih berhasil dari kita, bersyukur kepada Tuhan. Ada amin? Mau bersyukur? Apapun yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, syukur. Kalau kita diuji Tuhan, dicobai oleh Tuhan dengan penyakit, syukuri. Kalau masih ada napas kita sampai hari ini, kita bersyukur. Itu bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi itu adalah kemurahan Tuhan, supaya kita bisa menyembah Tuhan. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Mengapa kaum wanita kita menyembah Tuhan? Tema anak sekolah minggu apa? Tuhan itu baik kepada semua orang. Karena Tuhan itu baik kepada kita semua, sehingga kita perlu mencari Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dengan cara apapun. Dengan harta kekayaanmu tidak cukup kamu membalas kebaikan Tuhan. Tadi pagi sudah kita dengarkan firman Tuhan. Kebaikan Tuhan yang kita rasakan apa, saudara? Yang terutama kekuatan dan kesehatan kita. Yang Tuhan berikan keselamatan bagi kita, sehingga kita tidak terjerumus di dalam dosa. Kalau
Tuhan sudah menyelamatkan kita untuk membawa kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Itu sungguh sangat luar biasa. Suami tidak bisa menyelamatkan ibu-ibu. Ibu-ibu tidak bisa menyelamatkan suami. Bagaimanapun kebaikan suami dan ibu-ibu tidak akan bisa menyelamatkan. Tapi Tuhan itu baik bagi kita. Diberikan kita selamatan untuk kita tidak binasa lewat pengorbanannya di kayu salib, saudaraku yang terkasih. Itulah kita datang untuk menyembah Dia, memuji Dia, memuliakan nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, biarlah pada malam hari ini jangan kita seperti Herodes, saudaraku yang terkasih. Ya, jangan kita seperti Raja Herodes, tetapi biarlah kita datang menyembah Tuhan. Biarlah kita yang buat Yesus itu yang teratas dalam hidup kita. Kita prioritaskan Dia. Kita buat Dia nomor satu di dalam hidup kita ini, supaya kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di ayat yang ke-6, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terpencil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu? Herodes dengan mengatakan, bila mana bintang itu? Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang. Sama dengan orang Majus, si Herodes berkata, dikumpulkan orang-orang itu. Mereka orang-orang orang-orang imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Sedangkan ahli Taurat dan imam kepala, mereka tahu Yesus itu lahir di mana. Tetapi ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala orang-orang Yahudi itu, dia pun tahu mereka di mana Yesus, mereka tidak peduli. Bukan seperti orang Majus mereka. Dia kalau lahir. Mereka tidak membutuhkan keselamatan yang Tuhan janjikan. Itu ahli-ahli Taurat dengan imam-imam kepala. Tidak mereka peduli. Si Herodes berkata, segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Tetapi rencana si Herodes lain di hati, lain di dunia. Aku pun mau menyembah dia. Mau untuk apa? Dikira hanya kepada manusia, tapi Allah tahu apa isi hatinya. Bahwa rencana si Herodes membunuh Yesus supaya jangan menjadi raja, supaya dia tetap menjadi raja Herodes. Tetapi apa diizinkan oleh Allah? Diizinkan nggak si Herodes membunuh? Tidak. Sekalipun dia membunuh anak-anak berumur 2
tahun ke bawah, tapi malaikat Tuhan menyuruh si Maria dan si Yusuf menyingkir ke Mesir supaya jangan ikut terbunuh Yesus. Itulah keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita mencari Yesus, mau menyembah Yesus, apa yang kita lakukan? Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, biarlah yang terpenting kita mencari Yesus dan melakukan yang terbaik bagi kita. Jangan kita berpikir seperti si Herodes dengan ahli-ahli Taurat. Kalau kita mau masuk dalam kerajaan surga, yang terpenting adalah mencari dan melakukan. Siapa yang kita cari itu dan siapa yang kita sembah itu? Yang kita cari Yesus. Supaya tadi dikatakan di dalam buku Amos, carilah aku supaya kamu hidup. Karena Yesuslah yang memberikan hidup yang kekal bagi kita semua. Dan itu janji daripada Allah. Diberikan anaknya yang tunggal di dalam buku Yohanes 3 ayat yang 16. Supaya kita setiap orang yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita mau mendapat hidup yang kekal, masuk dalam kerajaan surga, carilah siapa yang menyelamatkan. Amin. Jangan cari orang yang jangan cari siapa yang tidak bisa menyelamatkan. Tapi carilah siapa yang bisa menyelamatkan saudara secara rohani masuk dalam kerajaan surga. Supaya kita mendapat mahkota kehidupan yang Tuhan sudah janjikan. Saudara, kalau kita baca di ayat yang ke-9, jadi tidak ikut Herodes untuk menyembah, karena Tuhan tidak mengizinkan dia untuk menyembah Yesus. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan itu siapa yang mempersembahkan itu adalah orang-orang Majus yang mencari Yesus dengan hati yang tulus, yang mau menyembah Yesus dengan hati yang benar-benar. Jadi bukan hanya mereka capek, bukan hanya mereka membuang waktu, bukan mereka mencari dari Yesus atau meminta dari Yesus harta, tetapi orang Majuslah yang mempersembahkan harta yang ada dalam pribadi mereka kepada Yesus, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan yang harta yang ada. Kalau kita pada malam hari ini, di saat Yesus lahir di dalam hidup kita, jangan Yesus buat lahir di kandang rumah, tapi izinkan buka hati saudara, buka hati kita semua, izinkan Yesus itu lahir dalam kehidupan kita masing-masing. Ibu-ibu mau?
Ibu-ibu mau? Bapak-bapak mau enggak Yesus lahir di dalam hatimu? Lebih besar suara bapak-bapak dari ibu-ibu. Pada hari ini Natal kaum ibu. Ibu-ibu mau lahir Yesus di hatimu? Tapi jangan nanti ya, haleluya di gereja, haleluya di sana. Kalau memang benar-benar kamu mencari Yesus, mau menyembah Yesus, izinkan dia lahir dalam hatimu, supaya kamu masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Tanpa keselamatan itu tidak akan kita bisa melihat. Tanpa kita tidak bisa melihat Allah secara langsung. Dengan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan, itu membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Bukan harta. Sekalipun banyak hartamu, banyak emasmu, banyak tanahmu, tidak akan bisa membawa kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi imanmu lah, kalau kamu beriman datang mencari Yesus, menyembah Yesus, baru kamu bisa bertemu dengan Yesus. Sebab itu, jemaat Tuhan wanita pilihan. Kaum wanita yang saya kasihi di dalam nama Yesus, mulai malam hari ini carilah Yesus supaya kita hidup. Datanglah menyembah Yesus seperti orang baik. Persembahkanlah hidupmu. Di dalam buku Roma, coba baca ini. Bukan sini. Itu bukan kaum ibu. Baca Ibu Ratna. Roma 12 ayat 1 kalau saya tidak salah. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, ini penulah Allah aku mengajarkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang Amin. Amin. Ya, saya ulang. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tubuh kita ini kita mempersembahkan, kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi jangan tinggalkan jam-jam ibadah. Kita datang ke gereja jangan hanya formalitas, tetapi dengan benar-benarlah datang ke gereja mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan, karena inilah ibadah kita. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kamu mau mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Jangan kalau mau ceramah. Tapi kalau kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, karena ini menjadi ibadah kita yang sejati. Coba memuji. Kita mau mempersembahkan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, banyak orang-orang di dalam dunia ini, banyak orang-orang Kristen, namanya orang Kristen, tetapi tidak benar-benar mempersembahkan hidupnya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan benar-benar datang menyembah Tuhan, tapi mereka hanya rutinitas aja. Tapi kaum wanita yang ada di GPDI Philadelphia, mulai pada malam hari ini, rubahlah hidupmu, buat masa
ke-8 ayat yang ke-18 kalau saya tidak salah, apa dikatakan di situ saudaraku yang terkasih? Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Apapun penderitaan yang kita hadapi di pada hari-hari yang terakhir ini, di tahun 2023 ini saudara, tetapi di tahun 2024 nanti, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita, supaya Tuhan menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita boleh melihat kemuliaan. Orang Majus tadi itu menjadi satu contoh bagi kehidupan kita. Bukan mereka datang hanya mencari dengan apa, tapi dengan benar-benar mencari Yesus, menyembah Yesus. Di saat berhenti bintang itu, disitulah mereka berhenti dan mereka masuk di mana Yesus berada, dan mereka mengeluarkan persembahan mereka kepada Yesus yang bernama harta kekayaan mereka. Yesus sekarang tidak meminta harta dari saudara. Karena apa yang ada di langit, di kolong langit ini kepunyaan Yesus sendiri. Harta kekayaan emas milik Tuhan Yesus sendiri, milik Allah. Tapi yang Tuhan minta bagi saudara adalah hidupmu. Persembahkan kepada Dia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi ibu-ibu, rajinlah datang ke gereja, rajin datang ibadah kaum wanita, supaya kamu dapat keselamatan itu. Ada apa ibu-ibu? Jangan malas kebaktian kaum wanita lagi. Rajinlah datang ke gereja, mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Karena Dia yang berkata, carilah aku supaya kamu hidup. Kita perlu hidup yang kekal, bukan hidup di dalam dunia ini. Kalau dunia ini binasa, harta kekayaan tidak akan kita bawa mati. Tetapi kita hanya mencari Yesus yang hidup, yang bisa memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca pada malam yang menjadi satu renungan kita karena kita pada kehidupan kita. Dan di di tema kaum muda apa di situ dikatakan hidup bijaksana. Jadi kita mulai malam ini belajarlah hidup bijaksana dan apa? Dan beribadah kepada Tuhan. Menyembah Tuhan, menyembah Yesus, itulah menjadi ibadah biasa. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi satu pertanyaan dalam kehidupan kita. Apakah dalam hidup ini kita senantiasa mencari Yesus? Kenyataannya ada banyak orang bukan sungguh-sungguh mencari Yesus, tetapi orang dalam merayakan Natal dibilang mencari Yesus, tetapi lebih suka kesenangan dunia. Orang di luar sana, tapi mungkin di sana sini ada
lebih suka mencari kesenangan dunia. Banyak orang mencari kekayaan, tetapi kalau udah kaya menjadi sombong. Tetapi kesombongan dan kekayaan itu membawa ke binasaan. Jadi jangan kita mencari dunia. Ya. Banyak juga tidak puas mencari, ada merasa tidak puas untuk mencari. Ada banyak juga orang di dalam merayakan Natal dengan pesta orang mabuk. Tetapi di sini saya rasa tidak ada yang mabuk-mabuk. Amin. Atau masih ada yang mabuk-mabuk kalau dalam perayaan Natal? Tuhan jauhkan dari kita. Tetapi kalau makan daging, makan ikan bisa. Tapi jangan mabuk-mabukan di dalam hari Natal. Tapi benar-benarlah kamu mencari Tuhan, mencari Yesus, menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang menjadi satu contoh bagi kita adalah orang lain. Persembahkanlah tubuhmu menjadi ibadah yang sejati. Tuhan tidak mencari harta dari kita, tapi mencari hati kita yang tulus. Itu yang Tuhan inginkan dari kita semua, jemaat Tuhan. Sebab itu saudaraku yang terkasih, kalau kita nanti di tahun 2024, mari kita membuat satu komitmen. Mari tahun 2024 saya akan maju. Adapun penderitaan, karena itu nanti penderitaan sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kami terima nanti. Saudara yang pujilah Dia, muliakan. Apa yang mau Tuhan dari kita? Malam hari ini kita sudah mendengar karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Kalau menakal apa kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera. Kalau kita memberikan kemuliaan, damai sejahtera daripada Allah itu akan diberikan bagi kita semua. Dan kita supaya kita adil dan bijaksana, adil dan beribadah. Jadi ini tema ini semua ada kaitannya dengan menyembah Yesus sebenarnya, mencari Yesus. Itu saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, janganlah kita pernah mengabaikan kasih setia. Kalau kita ada sampai malam hari ini dalam merayakan, saya tidak mengatakan kalau tahun yang lalu saya belum bisa berkhotbah di dunia, tapi saya bersyukur. Inilah yang saya rasa kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Dan saya berjanji kepada Tuhan, kalau bisa Tuhan, Engkau mengizinkan aku masuk di tahun 2024 ini, itu semua akan biar aku bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Cuma hanya saya minta sama Tuhan, saya tidak mau panjang umur. Saya tidak mau melihat kesukaran yang akan datang. Ini doaku kepada Tuhan, supaya jangan sampai saya menyangkal Engkau Tuhan, tapi jemput aku di saat Engkau. Tapi bukan aku mengatur Tuhan, hanya ini doa permohonan kepada Tuhan. Jangan sampai aku mengalami penderitaan dari Tuhan. Cukuplah yang sudah saya alami, tetapi aku tidak pernah menolak.
Biarpun kadang marah mereka kepada saya, tetap aku bersyukur. Tapi kadang aku menantang saudara. Aku pun mau marah. Yesus sendiri mau marah. Tapi saudara, biarlah saya katakan sekali di tahun 2024 melangkah kita nanti. Beberapa hari lagi kita melangkah tahun 2000. Berikanlah yang terbaik. Sembahlah Dia, carilah Dia, muliakanlah Dia. Jangan engkau abaikan kebaikan Tuhan kepada saudara-saudara semua. Kita tidak bisa mengukur kembali. Mungkin langit dan bumi masih bisa diukur, tapi panjang, lebarnya, dalamnya kasih Tuhan tidak bisa kita ukur dalam Tuhan. Selain kita mempersembahkan diri kita ini kepada Dia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit. Kita angkat pujian sedikit. Biarlah Tuhan menyelidiki hati kita pada malam ini. Apakah kita benar-benar datang dengan sedia, dengan hati yang tulus mencari Dia dan menerima Dia sudah. Tuhan yang tahu. Jangan kita mencari apa-apa Dia, tapi kita cari Yesus. Lihat
Kalau engkau mengizinkan Tuhan menyelidiki hati, karena tidak ada yang tersembunyi. Mungkin sama hamba Tuhan, sama suamimu, sama istrimu, itu tidak bisa melihat, tidak bisa menyelidiki hati kita. Tapi Bapa di surga, hanya Dia yang bisa menyelidiki hati kita pada malam hari ini. Apakah engkau datang benar-benar mencari Yesus, benar-benar menyembah Yesus supaya engkau hidup? Dan di saat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, ada namamu tertulis di dalam buku kitab hayat kehidupan. Jangan sampai nama kita terhapus. Tapi jika kita benar-benar mencari Dia, mau menyembah Dia seperti orang Majus, mempersembahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh dan setia, namamu akan tertulis di dalam buku hayat kehidupan. Dan Tuhan Yesus mendapati kamu tinggal selidiki hati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surga. Saat malam hari ini Tuhan Bapa, kami menyerahkan seluruh serangkaian pada Natal lewat malam hari ini, dari awal ke tengah hingga sampai sore sana. Dan terlebih Tuhan, kami mohon hadirat Tuhan berhadir di tengah-tengah ibadah lewat malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Lewat juga Tuhan untuk kami dan Tuhan menawarkan sebagian tempat Tuhan. Ya, berkata itu malam kami Tuhan, lebih hari ini luar biasa Bapa. Lebih Tuhan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk meraih kami. Terima kasih Yesus atas firman Tuhan yang diberikan kepada kami. Ya, firman Tuhan ini Tuhan, ini Bapa, yang firman Tuhan menjadi pelita buat kami untuk berjalan di dunia penuh dengan kegelapan. Dan firman Tuhan, kami minta mampu Bapa untuk hidup di dalam dunia ini. Biarlah firman-Mu menjadi penopang, menjadi suluh dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak Saudari. Tanamkan firman ini Tuhan setiap waktu kami, agar kami boleh berbuat sesuai kehendak Tuhan di dalam hidup kami, pribadi dan pribadi. Agar kami lebih lagi mencapai Tuhan dan berbakti Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Saudari. Serta pada pengalaman kebersihan. Ya, kami berkati setiap tangan-tangan yang kami beri dari televisi pada hari ini
Tuhan Yesus. Haleluya.